Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizah RM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfatin, NIM saya 19051249967. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baik, di sini saya akan membahas tentang psikolinguistik dan kurikulum serta psikolinguistik dan guru. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik dan kurikulum. Batasan kurikulum yang dikemukakan oleh Dubin dan Olszahtain yang dikutip Pateda pada tahun 1990 pada halaman 118 berbunyi, kurikulum berisi deskripsi secara luas mengenai tujuan-tujuan umum dengan menunjukkan filsafat, pendidikan, dan budaya secara keseluruhan yang diterapkan untuk berbagai bidang studi. Nah, jadi berdasarkan batasan tersebut, tersirat bahwa kurikulum dibuat oleh pemerintah melalui pihak yang berwenang sebagai perwujudan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan suatu pendidikan. Kurikulum itu sendiri berkembang dan berubah sesuai perkembangan masyarakat dan garis politik kebijaksanaan pemerintah di Indonesia. Jadi, perubahan kurikulum itu perlu diadakan karena tuntutan masyarakat sebagai pemakai lulusan lembaga kependidikan. Selanjutnya, meneliti kurikulum yang berlaku di Indonesia, yang isinya menyangkut yang pertama, tujuan. Kemudian, yang kedua itu metode. Yang ketiga, petunjuk kepada guru. Yang keempat, program sajian yang berisi tentang nama mata pelajaran dan beban yang bisa diterapkan dengan SKS. Kemudian yang kelima, ada deskripsi sajian. Yang keenam, garis-garis besar program pengajaran. Kemudian yang ketujuh, sebaran mata pelajaran dalam semester. Yang kedelapan, sumber dan media. Dan terakhir yang kesembilan, penilaian. Tetapi, apapun desainnya, semua kurikulum itu terdiri dari 4 pokok, yakni tujuan, isi, metode, dan penilaian. Oleh karena itu, kurikulum berisikan butir-butir kurikulum yang akan dicapai. Maka, dengan sendirinya, psikolinguistik harus tercermin dalam butir-butir kurikulum. Baik, selanjutnya psikolinguistik dan guru. Secara akademis, seorang guru harus memiliki ijazah dan kewenangan mengajar untuk kependidikan tertentu. Dan secara administratif, seseorang harus memiliki surat pengangkatan dari pemerintah untuk menjadi seorang guru. Nah, agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya, maka seorang guru harus memiliki 10 kompetensi. Yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program belajar dan mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media atau sumber. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program layanan BK di sekolah. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi di sekolah. Dan yang terakhir, 10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian. Nah, dari sini, hal yang berhubungan dengan psikolinguistik misalnya, tuntutan untuk memahami teori dan akuisisi bahasa. Oleh sebab itu, guru dibekali dengan linguistik dan subdisiplin lainnya, seperti sosiolinguistik, linguistik terapan, dan psikolinguistik.
Nah, salah satu teori akuisisi bahasa adalah teori behavioral. Teori ini mengatakan bahwa anak yang terlahir itu tidak membawa potensi bahasa. Lepas dari benar atau tidaknya teori ini, seorang guru bahasa tetap dapat menerapkan teori ini ke dalam kepentingan pengajaran bahasa. Kemudian, dapat kita lihat dari segi linguistik, seorang guru bahasa sebaiknya mempertimbangkan 3 faktor linguistik. Yang pertama, faktor kesukaran bawaan. Misalnya, pada pelajaran bahasa Inggris, tense. Kata tersebut merupakan kesulitan bagi kita dalam belajar. Kata tense tersebut merupakan kesukaran bagi kita dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua, faktor hubungan bahasa yang dipelajari dengan bahasa ibu. Misalnya, apakah faktor yang dipelajari tersebut serumpun dengan bahasa ibu? Dan yang ketiga, faktor pengalaman bahasa yang dipelajari. Misalnya, faktor pengalaman yang mengacu apakah para peserta didik sudah memahami bahasa yang dipelajarinya ataukah dia sudah mempunyai pengalaman bahasa yang sedang dipelajarinya atau tidak. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.